Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membedah bagaimana layout strategis atau nama lainnya tata letak dari salah satu waralaba yang paling banyak di Indonesia, yaitu Indomaret. Ya, seperti diketahui, Indomaret merupakan salah satu retail waralaba paling sukses di Indonesia. Oleh karena itu, strategi tata letak barang sangat penting demi meningkatkan nilai penjualan. Dan kami akan membedah strategi tata letak dari Indomaret ke dalam 5 jenis analisis. Yang pertama adalah analisis dari tata letak produk, kedua analisis benda-benda penunjang, ketiga analisis rak, keempat analisis alat bantu promosi, dan yang kelima adalah analisis lain-lain. Oke, untuk selanjutnya yaitu analisis produk. Yang pertama, tata letak produk di muka toko. Pada saat memasuki Indomaret, pelanggan akan disajikan dengan produk-produk yang dianggap pada saat itu sedang sangat dicari. Contoh, ketika observasi ini dilakukan ketika bulan Ramadan, maka yang akan pelanggan lihat pertama kali saat mereka memasuki Indomaret yaitu produk-produk yang identik dengan bulan Ramadan, seperti sirup, kurma, kue kering, dan makanan ataupun minuman lain yang identik dengan bulan Ramadan. Mengingat ini sedang musim pandemi, produk-produk kesehatan seperti masker dan hand sanitizer juga diletakkan di depan. Maksudnya, ketika pelanggan masuk ke Indomaret, pelanggan akan langsung dapat melihat dan menemukan produk tersebut. Lalu yang kedua, yaitu tata letak produk berdasarkan jenisnya. Nah, tata letak produk di Indomaret itu disusun sesuai dengan jenisnya. Seperti contoh, produk susu diletakkan dalam satu rak yang sama. Produk minuman diletakkan pada satu rak ataupun kulkas yang sama dan memungkinkan juga untuk diletakkan bersebelahan. Begitu pula pada jenis-jenis produk yang lainnya. Nah, selain itu, antara produk yang satu dengan produk yang lain yang diletakkan bersebelahan itu merupakan produk yang masih sejenis. Seperti contoh, produk makanan bayi terletak bersebelahan dengan produk susu. Produk bahan makanan terletak bersebelahan dengan produk makanan setengah jadi ataupun makanan jadi, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu tata letak produk berdasarkan bahan kemasannya. Nah, tata letak produk di Indomaret itu juga menyesuaikan pada bahan kemasan suatu produk. Seperti contoh, produk selai itu biasanya dikemas dalam kemasan berbahan kaca. Nah, karena dianggap rawan pecah, maka produk-produk yang dikemas dalam kemasan berbahan kaca biasanya diletakkan di rak bagian paling bawah. Lalu yang keempat yaitu tata letak produk yang sering diubah. Nah, tata letak produk di Indomaret itu sering diubah. Kenapa hal itu dilakukan? Hal itu dilakukan supaya ketika pelanggan yang datang ke Indomaret itu awalnya hanya berencana untuk membeli mie, lalu pelanggan menuju rak di mana biasanya produk mie itu diletakkan, akhirnya yang pelanggan temukan itu bukanlah produk mie yang mereka inginkan, melainkan produk yang lain. Karena tata letak mie dan produk yang lain itu telah diubah secara berkala, sehingga pelanggan akan melihat lebih banyak produk yang memungkinkan akan membuat pelanggan itu muncul keinginan untuk membeli produk yang lain juga, dan akhirnya pelanggan akan membeli lebih banyak produk. Akan tetapi, ada juga beberapa produk yang tidak sering diubah tata letaknya, seperti contoh yaitu produk es krim, minuman dingin, dan sejenisnya. Itu cenderung lebih sering sama tata letaknya. Hal itu dikarenakan produk es krim dan minuman dingin itu disimpan dalam alat pendingin seperti kulkas, di mana itu kurang memungkinkan untuk sering dipindah-pindahkan. Lalu yang kelima yaitu tata letak produk di dekat kasir. Nah, daerah kasir itu merupakan tempat yang sering dilalui oleh pelanggan. Di dekat kasir ini biasanya menjadi tempat tata letak produk makanan anak-anak seperti permen, coklat, dan lain-lain. Nah, di belakang kasir itu juga biasanya terdapat produk seperti rokok, makeup dan peralatannya, dan produk-produk lain yang dianggap harganya cukup mahal. Nah, tata letak produk di belakang kasir ini dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan produk. Selain itu, di dekat kasir biasanya juga digunakan sebagai tata letak produk promo.
Jadi, produk yang sedang promo seperti beli 2 gratis 1 itu biasanya diletakkan di dekat kasir karena letaknya yang sangat strategis dan dianggap mampu untuk meningkatkan minat pelanggan untuk membeli. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis benda-benda penunjang. Jadi, di sini ada 6 benda penunjang. Yang pertama ada CCTV. Terdapat 6 CCTV yang tersebar di berbagai sudut ruangan. Dan minimarket seperti ini memang perlu banyak CCTV karena produk yang dijual berukuran kecil sehingga rawan terjadi pencurian baik oleh karyawan maupun konsumen. Yang kedua, terdapat 2 TV LCD, di mana yang satu berfungsi sebagai CCTV dan yang satu lagi digunakan sebagai promosi produk. Lalu yang ketiga, tempat sampah. Jadi terdapat satu tempat sampah di mana diletakkan di depan pintu masuk menuju Indomaret. Lalu yang keempat, ada AC. Terdapat 3 buah AC yang diletakkan secara tersebar di seluruh bagian ruangan agar udara terasa sejuk dan membuat konsumen nyaman. Lalu yang kelima, terdapat 49 lampu dengan jarak antar lampu sekitar 1 meter, di mana seluruh lampu selalu menyala di siang hari maupun malam hari. Lalu yang terakhir, terdapat 2 buah komputer pada area kasir. 1 buah komputer dilakukan untuk melakukan administrasi induk, sedangkan yang satunya lagi digunakan untuk transaksi dengan konsumen. Lalu, pada meja kasir juga terdapat mesin debit seperti debit BCA dan Mandiri, serta alat untuk pengisian pulsa. Semua alat tersebut itu dikelompokkan dalam satu area sehingga memudahkan kasir untuk memproses transaksi. Selanjutnya ada layout rak. Yang pertama itu terdapat 1 buah rak majalah tingkat 4. Nah, pada rak ini itu ada tabloid dan majalah yang banyak dicari oleh konsumen, sehingga diletakkan di rak bagian bawah, yaitu pada baris 3 dan 4. Lalu untuk novel, komik, dan buku anak-anak diletakkan di tingkat atas atau setinggi dengan mata kita agar terlihat dan menggugah konsumen untuk membelinya. Nah, selain itu, margin income yang lebih tinggi daripada tabloid dan majalah itu menjadi alasan untuk ditempatkan pada tempat yang strategis. Lalu yang kedua terdapat rak yang lebih tinggi yaitu 7 hingga 9 tingkat itu diletakkan bersandar pada tembok, sedangkan rak yang lebih rendah atau 3 sampai 5 tingkat itu diletakkan di tengah ruangan. Hal ini dimaksudkan agar pandangan mata dalam ruangan itu tidak terhalang oleh rak yang lebih tinggi, sehingga suasana itu lebih terbuka, produknya lebih mudah dilihat, serta mengurangi resiko pencurian. Nah, rak bertingkat rendah itu umumnya diisi produk makanan dan minuman, karena produk tersebut itu paling sering dicari sehingga memudahkan konsumen untuk melihat dan mengambilnya. Lalu ada 2 rak roti tingkat 7. Nah, dengan rak tingkat bawah terdapat margarin, selai, dan susu kental manis yang merupakan produk komplementer untuk roti. Lalu yang keempat ada 5 refrigerator horizontal itu untuk es krim dan makanan beku dari berbagai merek yang diletakkan dalam satu area untuk mengoptimalkan penggunaan ruang dan memudahkan konsumen untuk mencari produk beku. Nah, dalam refrigerator itu juga terdapat sekat-sekat agar terlihat lebih rapi dan eye-catching. Lalu yang kelima ada 2 buah kulkas 2 pintu, itu yang berisi buah-buahan, susu, teh, air mineral, air bervitamin, minuman berenergi, bir, dan juga sebagainya. Lalu yang keenam itu tidak ada sekat atau jarak antara di sepanjang sisi lorong. Nah, tujuannya itu untuk memaksimalkan tempat serta strategi agar konsumen itu bisa melewati semua produk karena tidak ada celah untuk keluar di pertengahan lorong. Analisis alat bantu promosi. Yang pertama, yang berada di luar. Ada 4 spanduk banner berukuran 1x2 meter yang berisikan informasi mengenai promosi bulan ini. Selanjutnya, ada spanduk banner berukuran 4x5 meter
mengenai promosi untuk minuman kopi serta makanan sosis bakar. Yang kedua, yang berada di dalam, ada spanduk banner berukuran 1x3 meter berada di atas kasir, berisikan informasi mengenai promosi bulan ini. Kemudian ada spanduk banner 1x1 berjumlah 3 untuk produk-produk kecantikan, produk-produk susu, serta produk-produk makanan dan minuman instan dari PT Wings. Yang ketiga, berupa price tag atau label harga berukuran 3x5 cm yang berisi mengenai informasi perubahan harga produk setelah dikenai promo. Contoh produknya yaitu biskuit, minuman instan, dan juga mie instan. Alat bantu promosi yang keempat berupa banner berukuran 1x1 meter yang menginformasikan mengenai undian berhadiah dan ditempelkan di pintu masuk toko. Yang kedua, ada banner berukuran 0,5x1 meter yang menginformasikan mengenai ajakan untuk menjadi membership Indomaret yang diletakkan di atas freezer atau lemari pendingin. Dan yang terakhir ada analisis lain-lain. Analisis lain-lain ini mencakup yang pertama, terdapat area parkir. Area parkir ini memang berbeda kapasitasnya di setiap Indomaret, tetapi kami telah mensurvei banyak Indomaret dan rata-rata kapasitasnya itu sekitar muat untuk 4 mobil dan beberapa motor. Kedua, terdapat ruangan di lantai 1 yang letaknya itu dekat dengan kasir, di sebelahnya kasir. Dan fungsi ruangan itu adalah untuk menaruh dus kosong, ya, dus kosong yang sudah selesai produknya sudah ditaruh di display, dusnya kosong ditaruh dalam ruangan itu dan sekaligus bisa sebagai tempat beristirahat bagi para karyawannya. Yang ketiga, terdapat meja dan kursi di depan toko. Kebetulan kami kemarin mensurvei terdapat 6 meja dan kursi yang terdapat di depan toko. Memang kapasitas untuk meja dan kursi ini berbeda tergantung luas dari Indomaret itu sendiri, tetapi kami kemarin mensurvei ada sekitar 6 meja dan kursi di depan toko. Fungsinya dari meja dan kursi tersebut adalah untuk tempat beristirahat sejenak mungkin bagi para pelanggan yang mereka setelah membeli dari Indomaret, mereka ingin minum sebentar di situ atau makan sebentar atau mungkin menunggu teman, itu mereka bisa duduk di meja dan kursi itu. Lalu keempat, terdapat tenda kecil di depan Indomaret yang fungsinya untuk berjualan makanan jajanan. Kebetulan kami mensurvei Indomaret ini waktu bulan puasa, sehingga di depan Indomaret itu terdapat tenda kecil gitu, yang mungkin nanti sore hari sebagai tempat berjualan takjil. Tetapi jika di hari biasa, itu tidak ada tenda tersebut. Lalu yang kelima, terdapat galon dan kardus yang itu asalnya dari stok yang baru dikirim itu diletakkan di depan Indomaret. Galon dan kardus baru ini diletakkan di depan Indomaret karena gudang itu tidak cukup lagi untuk menampung stok, sehingga tempat yang paling memungkinkan untuk menaruh barang tersebut adalah di depan Indomaret. Indomaret.